Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah mau pergi ke daerah Ciwidey. Rencananya kita mau ngecamp di daerah Ciwidey, tapi kali ini kita nggak pergi ke camping berempat aja. Kali ini kita ramean ya sama keluarga saudara yang lainnya. Ciwidey lagi. Iya, emang seseru itu ke Ciwidey. Selain camping ground di daerah Ciwidey ini tuh banyak tempat-tempat wisata yang lainnya. Ada wisata waterpark, ada camping ground, ada juga banyak kafe-kafe di sini. Pokoknya banyak destinasi liburan ke daerah Ciwidey ini, nggak akan ngebosenin pokoknya. Banyak pilihannya ya. Dan ini dia tempat camping pilihan kita kali ini. Sebelah kiri ada Kawah Putih dan seberangnya tempat kita camping nanti malam di NT Highland. Kolam air panas sekaligus camping ground ada di dalam sini. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Kita udah gak sabar nih, apalagi si bocil yang udah excited banget mau camping. Ya, secara udah lama banget kita gak camping dan gak main-main kayak gini. Kita ke loket dulu ya, kita bayar tiket masuk. Harga tiket masuknya untuk kita mau camping cukup bayar dengan 45.000 per orang saja, ditambah 10.000 untuk parkir mobil. Harga tiket tersebut udah termasuk pembayaran untuk tiket masuk dan kolam air panas juga. Jadi kalian yang lagi camping, kalau mau masuk ke area kolam air panas itu udah nggak perlu bayar lagi. Kalau hanya wisata ke pemandian kolam air panas ini, nggak camping, harga tiket masuknya cuman bayar 25.000 aja per orang. Ditambah tarif parkir kendaraan, untuk motor 5.000, mobil 10.000. Menurutku worth it lah ya untuk tempat wisata sekeren ini, dan di dalamnya pun ada beberapa wahana untuk bermain anak-anak juga. Pokoknya nggak akan nyesel deh datang ke tempat wisata yang satu ini, anak-anak pasti happy. Ada beberapa spot camping di sini, kami udah pernah sebelumnya camping di tempat ini. Kita ke arah kanan hari ini, sebelumnya kita ke arah kiri, yang dimana tempat campingnya itu tidak bisa bersebelahan dengan mobil. Nah, sekarang kita ke arah yang kiri, kita bisa mendirikan tenda bersebelahan dengan mobil. Buat yang nggak suka camping, jangan khawatir, di sini juga tersedia ada cottage villa kayu, ada glamping, dan tipe-tipe kamar standar dan deluxe, eksklusif, family deluxe kayak gitu. Dan pastikan sudah melakukan reservasi terlebih dahulu. Oke, ini dia tempat camping kita. Di sini aja ya. Tadinya kita tuh mau ngambil spot yang berhadapan dengan danaunya. Cuma pas kita datang, tempat itu sudah ada yang mendirikan tenda di situ. Jadi kita mendirikan tenda di bagian belakangnya, membelakangi dari si danau itu. Nggak apa-apa ya, yang penting tempat ini juga sama-sama nyaman. Oke, semuanya udah semangat nih mendirikan tenda dan happy camping. Alhamdulillah, ini dia settingan camping kami, 5 tenda dan 1 dapur. Inilah serunya menikmati kebersamaan ya. Kalau pergi bareng-bareng tuh riuh canda tawa, kita bisa melupakan sejenak pekerjaan rumah, pekerjaan para pak suami. Maaf ya dengan pemandangan ini, settingan tenda kami yang agak-agak unik berantakan ini ya.
Ya, mau gimana lagi, kita kan bukan camper sejati. Ya, kita hanya berusaha mengisi waktu luang liburan anak-anak dengan pengalaman yang seru, bersama-sama di alam terbuka, menciptakan suatu cerita untuk kenangan mereka ya. Camping ceria, mantap. Konsumsi. Lauk. Nah, ini dia di depan tenda kita, pemandangannya pohon-pohon pinus dan gunung, perbukitan. Ya, sejuk banget lah. Ini dia anak-anak ternyata udah nyampe ke bukit sana aja. Dan itu juga sebenarnya tuh area camp juga ya. Cuma masih sepi karena ini kita datangnya jam 10-an, kita udah nyampe di sini ya. Jadi belum begitu rame yang ngecamp. Seru banget, anak-anak bisa ngelambain tangan dari jauh sana. Ini jauh banget. Gak mau kalah sama anak-anak, kita juga mau jalan-jalan siang. Sebelum kita makan siang, kita jalan-jalan sebentar. Walaupun kita nggak dapet spot camping di tepi danau, tapi kita masih bisa menikmati view danaunya dengan jalan-jalan, menikmati udara segar di sini. Nah, ini kita menuju ke area kolam pemandian air panasnya. Di sini terdapat beberapa kolam dengan kedalaman yang berbeda dan suhu air juga yang berbeda. Area kolam untuk anak kecil suhunya lebih hangat dan kedalamannya lebih rendah, jadi aman buat anak-anak. Jangan salpok dengan warna airnya ya, karena ini air yang mengandung belerang, air panas asli dari pegunungan yang mengandung belerang dan khas baunya bau belerang. Kalau siang-siang begini nggak rekomen ya berendam air panas. Biasanya lebih enak tuh menjelang sore sampai malam tuh ya untuk berendam air panas kayak gini. Buat kamu yang kesini nggak bawa bekal makanan, tiba-tiba lapar, jangan khawatir. Di sini ada restonya, ada jajanan juga. Buat anak-anak yang mau cemil-cemilan, di sini juga ada minuman banyak. Yang lapar, makanan berat, jangan khawatir. Di sini ada makanan khas Sunda ya. Di sini ada warungnya Rumah Makan khas Sunda. Lanjut jalan-jalan, ini kita menuju ke area camping yang tadi di awal saya bilang sebelumnya saya udah pernah kesini di sebelah dari pertigaan itu belok ke kiri. Nah, ini lewatin ada Taman Kelinci, tapi ini berbayar lagi ya, tidak termasuk tiket masuk. Nah, itu udah kelihatan ya area campnya tuh sebelah sini. Di sini tuh area lapangan untuk camp doang dan mobil di depannya di area parkirnya terpisah. Area toiletnya juga bersih. Maaf banget videonya hilang. Sedih banget, banyak video-video yang kehapus yang nggak ada di dalam galeri itu, nggak tahu kenapa ya. Nah, ini nih ya, kita lagi nunggu anak-anak yang lagi main perahu goes. Seru banget ya kalau buat anak-anak main perahu goes kayak gini. Perahunya itu berbentuk macam-macam karakter, ada mobil, ada hewan-hewan. Oh iya, dan ini juga berbayar ya, tidak termasuk dalam tiket masuk. Semakin siang ternyata banyak juga ya pengunjung yang datang, semakin rame. Setelah puas bermain wahana perahu goes ini, anak-anak juga bermain wahana flying fox. Dan sayang banget videonya juga nggak ada.
Hari semakin gelap dan udara juga semakin dingin ya. Di sini kita butuh yang namanya kehangatan api unggun. Waktunya sholat maghrib dan kita melakukan sholat berjamaah. Kita melakukan sholat berjamaah ini bergantian ya. Alhamdulillah, Masya Allah, kita bisa melakukan sholat berjamaah di alam terbuka. Selesai sholat berjamaah, kita lanjut makan malam. Seru banget, makan malam bareng-bareng, kumpul bersama, cerita, ketawa. Dan ini momen yang belum tentu akan terulang lagi. Itulah kenapa kita penting untuk mendokumentasikan suatu kejadian, kegiatan, karena kenangan ini gak akan pernah terulang. Lanjut kita jalan-jalan lagi ke kolam air panas. Nah, malam-malam itu seperti ini ya, kelihatan banget tuh ngebulnya, airnya, panasnya kelihatan banget. Tapi aku kali ini gak ikutan deh, cuman di pinggir-pinggiran aja sini duduk-duduk sambil ngerendam kaki doang ya. Itu aja udah cukup deh pokoknya. Untuk kali ini gak deh buat nyebur dulu ke kolam air panas ini, skip dulu. Jalan-jalan malam, menikmati syahdunya kabut, udara dingin, dan temaram lampu kuning. Malam-malam enak banget di sini, nyaman banget, menikmati banget ini suasana malamnya di sini, enak banget, syahdu banget, Masya Allah. Makanya kenapa awalnya saya pilih spot yang di depan danau itu ya ini, sesyahdu ini malamnya kita bisa menikmati pemandangan sesyahdu ini. Habis jalan-jalan kedinginan, kita kembali ke api unggun. Udah lama banget gak main ke tempat yang dingin, rasanya menggigil banget, ini gak kuat sekali. Suhunya itu kira-kira kalau di tempat ini tuh 18 sampai 16 derajat Celcius, atau bahkan cuacanya itu bisa lebih dingin daripada itu. Tapi nggak apa-apa, inilah serunya, inilah identiknya dengan camping ya. Kita merasakan udara dingin malam-malam, api unggun, suara-suara hewan malam kayak gitu-gitu, serangga. Tapi itu dia suasana yang bikin nagih. Selamat pagi, Masya Allah, Tabarakallah, langitnya orange, dan ini kita di sini view-nya itu sunrise. Alhamdulillah ya, di saat kita nggak dapat apa yang kita mau, tapi Allah ngasih yang lebih daripada itu. Yang awalnya memilih spot pinggir danau karena kita pengen ngeliat view malam hari yang syahdunya dengan lampu temaram dan kabut di atas danau, tapi digantikan dengan view pagi hari dengan sunrise yang Masya Allah indah banget. Camping kali ini kita dapat pelajaran bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan, karena dengan bersyukur adalah cara kita untuk menikmati segala hal dan berterima kasih pada Sang Maha Pencipta bahwa semua ini yang kita dapatkan adalah rezeki, dan apa yang kita dapatkan adalah yang terbaik. Alhamdulillah camping kali ini telah selesai dan kita udah beres-beres tenda segala macem, semuanya udah kita beresin, dan akhirnya kita pamit dari setitik keindahan alam di seluruh dunia ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga menghibur, menginspirasi, dan nantikan video kami selanjutnya. Sukses!